Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ella Nurlela, mahasiswa STK IPN Indramayu. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5C. Video kali ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD yang diampu oleh Ibu Kiki Fathyani, MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian. Sebelum kita bicara lanjut tentang teknik penilaian, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti dari teknik penilaian itu sendiri? Nah, teknik penilaian adalah alat, metode, atau cara yang dapat kita gunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang keadaan belajar siswa. Jadi gampangnya teknik penilaian ini bisa dikatakan alat, metode, cara yang digunakan oleh seorang guru untuk memperoleh informasi, untuk mendapatkan informasi tentang keadaan belajar siswanya. Apakah sudah baik ataukah masih perlu diperbaiki? Seperti itu arti dari teknik penilaian. Selanjutnya ada dua macam teknik penilaian. Yang pertama ada teknik penilaian tes. Yang kedua ada teknik penilaian non-tes. Nah, ada dua macam. Kita bahas satu persatu agar kita tahu apa sih teknik penilaian tes dan apa juga sih teknik penilaian non-tes. Yang pertama akan kita bahas adalah teknik penilaian tes. Lanjut ya, di sini dikatakan teknik penilaian tes adalah cara atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian dalam dunia pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan ataupun perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh siswa sehingga atas dasar data tersebut dapat dijadikan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi dari siswa tersebut. Ya, jadi tes itu bisa dengan pemberian tugas, pertanyaan-pertanyaan, ataupun perintah-perintah dari seorang guru untuk siswanya. Untuk apa tesnya ditempuh? Untuk mengukur dan menilai prestasi ataupun tingkah laku dari siswa tersebut. Apakah sudah baik? Apakah perlu diperbaiki? Seperti itu. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur tes. Yang pertama, tes itu berbentuk suatu tugas yang terdiri dari pertanyaan atau perintah. Seperti pengertian dari tes tersebut ya, bahwa tes itu ya pemberian tugas, bisa berupa pertanyaan-pertanyaan ataupun perintah-perintah. Yang kedua, tes itu diberikan pada seorang anak atau kelompok. Jadi, tes ini bisa berlaku untuk tugas individu ataupun tugas kelompok. Yang ketiga, respon dari anak tersebut dinilai. Jadi, respon dari anak ataupun kelompok tersebut kita nilai sebagai seorang guru. Ya. Selanjutnya, secara umum ada dua fungsi tes. Jadi, tes itu ada manfaatnya, ada fungsinya. Yang pertama, sebagai alat ukur terhadap peserta didik. Dalam hal ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, setelah semesteran biasanya. Nah, rapat tersebut isinya adalah hasil dari proses belajar mengajar dalam jangka waktu 1 semester ataupun 1 dan 2 semester, seperti itu. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan dan dapat dicapai. Jadi, biasanya kita melihatnya itu dari nilai yang diperoleh oleh anak didik kita. Apakah banyak yang sudah lulus ataukah masih belum tuntas? Nah, dari situ kita bisa melihat proses pembelajaran, pengajaran yang kita lakukan itu sudah bisa dikatakan ideal atau belum, atau masih harus banyak diperbaiki.
Yang salah siapa? Nah, itu harus dievaluasi. Apakah metode pembelajarannya tidak disukai oleh anak ataukah kurang cocok dengan materinya? Itu tugas kita sebagai seorang guru. Selanjutnya, macam-macam bentuk tes. Di sini ada 6. Yang pertama ada tes seleksi. Tes seleksi ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang baru mau masuk sekolah. Biasanya di beberapa sekolah itu mengadakan tes sebelum si anak masuk ke sekolah tersebut. Apakah anak tersebut mumpuni dan lolos untuk masuk ke sekolah tersebut atau tidak. Seperti itu. Yang kedua ada tes awal, yang ketiga ada tes akhir. Biasanya kita sebut free test dan post test. Nah, tes awal ini biasanya digunakan oleh seorang guru untuk melihat materi yang kemarin disampaikan apakah masih diingat oleh murid-muridnya atau tidak. Biasanya di awal pembelajaran itu dibagikan pertanyaannya lalu disuruh menjawab itu tentang materi yang sudah disampaikan. Kalau tes akhir ini biasanya tesnya dilaksanakan di akhir pembelajaran. Karena untuk mengukur apakah pengajaran hari ini dapat difahami atau tidak oleh si siswa tersebut. Yang keempat ada tes diagnostik. Tes diagnostik ini tes yang dilakukan untuk mengukur secara tepat. Yang ini kira-kira cocok atau tidak ya? Yang ini sulit atau tidak ya? Yang ini mudah atau tidak ya? Seperti itu. Kalau yang kelima dan keenam ada tes sumatif dan formatif. Nah, jadi tes sumatif itu biasanya kita kenal sebagai ulangan. Nah, kalau tes formatif itu biasanya kita kenal sebagai ulangan harian. Jadi kalau sumatif tuh seperti UTS, UAS itu tes sumatif. Nah, kalau formatif itu tes ulangan harian. Seperti itu ya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan tes. Kelebihannya di sini ada 3. Yang pertama, jawabannya mudah dijangkau oleh siswa. Biasanya jawaban dari tes itu mudah dijangkau oleh siswa karena kita sudah menjelaskannya, mengulang-ulang ya. Biasanya si siswa juga lebih paham dan lebih mudah untuk menjawab. Yang kedua, tidak memerlukan pemikiran yang mendalam karena biasanya kalau tes itu ya bentuknya cuma pertanyaan singkat ataupun pilihan ganda bahkan. Yang ketiga, tidak memakan banyak waktu. Artinya kalau tes itu kan bisa dilakukan dalam satu waktu. Misalnya kita akan mengetes 40 orang. Ya udah kita sebar saja soalnya. Dalam waktu tersebut misalnya 1 atau 2 jam sudah selesai. Ya, selanjutnya adalah kelemahan tes. Yang pertama, jawaban siswa bersifat spekulatif. Nah, kalau misalnya ada kelebihan, tentunya ada kekurangan juga ya. Nah, kelemahannya itu spekulatif. Yang kedua, kerjasama antar siswa pada saat mengerjakan soal tes lebih terbuka. Ya, kita tahu sendiri ya kalau ulangan seperti apa, masih ada saja yang nyontek padahal misalnya pengawasnya itu sudah sangat galak. Tetap aja ada saja yang bisa lolos dari pengawas tersebut. Selanjutnya, teknik penilaian non-tes. Teknik penilaian yang kedua yaitu teknik penilaian non-tes. Adalah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematif atau observation, melakukan wawancara atau interview, menyebar angket atau kuesioner, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Nah, itu pengertian dari teknik penilaian non-tes. Nah, kalau tadi kan teknik penilaian tes ya sesuai dengan katanya yaitu tes untuk mengetes. Nah, kalau ini lebih ke arah kita ngamatin, mewawancara, menyebar angket ataupun memeriksa, meneliti dokumen-dokumen.
Nah, macam-macam teknik penilaian non-tes. Yang pertama ada pengamatan atau observation. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Nah, ya observasi, kita lihat, kita amati, kita analisis. Ya, kalau observasi seperti itu. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Kita tahu sendiri ya, caranya wawancara itu seperti apa. Ada pewawancara dan ada narasumbernya. Nah, pewawancara ini sebagai orang yang menilai dan narasumber adalah orang yang memberikan keterangan, seperti itu. Selanjutnya ada angket dan kuesioner. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Angket dapat diberikan langsung kepada peserta didik, dapat pula diberikan kepada orang tua mereka. Jadi tergantung nih ya, kalau angket itu kita mau menilai siapa? Mau menilai peserta didiknya kah? Atau mau menilai peserta didik tapi dari sudut pandang orang tuanya kah? Pokoknya banyak ya. Semuanya pasti tahulah seperti apa angket dan kuesioner. Selanjutnya ada yang keempat, pemeriksaan dokumen. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik juga bisa dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumennya. Misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup, seperti kapan, di mana peserta didik dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak dalam keluarga, dan sebagainya. Itu kan kita sebagai guru bisalah mengevaluasi, oh anak ini ternyata keluarganya seperti ini, oh anak ini ternyata agama yang dianutnya adalah ini. Jadi kita tahu gitu caranya untuk menghadapi si peserta didik tersebut. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan teknik non-tes. Yang pertama, kelebihannya adalah mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas yang real dalam proses pembelajaran. Tentunya ketika kita melakukan observasi tentang tingkah lakunya si anak, kita bisa ngelihat langsung gitu, real. Kita sendiri yang menilai. Yang kedua adalah guru bisa menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya aspek kognitif, tapi juga afektif dan psikomotor. Jadi guru tuh kalau misalnya melakukan penilaian non-tes, tidak hanya bisa mengukur si siswanya itu pintar atau tidak, tapi kita juga bisa melihat tingkah lakunya seperti apa, terus gerak-geriknya seperti apa, seperti itu ya. Selanjutnya kelemahannya adalah penggunaan teknik penilaian non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat evaluasi tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Jadi teknik non-tes ini walaupun memiliki kelebihan yang cukup menarik, tapi ternyata kebanyakan guru itu tetap menggunakan teknik penilaian tes. Artinya hanya mengukur kecerdasan si siswanya saja. Bisa dikatakan seperti itu. Itu tadi pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.